Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita beraktivitas, bekerja, mencari nafkah, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, salah seorang sahabat dari Bani Salimah pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya tentang apakah masih ada peluang atau kesempatan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Hal ini terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, adakah suatu kebaikan yang masih dapat saya lakukan untuk ibu bapa saya yang sudah meninggal keduanya? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ada ya Rasul. Ada, kata Rasulullah. Ya. Yang pertama kata Rasul, as-salatu alaihima. Cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah engkau solatkan jenazahnya. Ibu bapa rahimakumullah, ini seorang anak bertanya kepada Rasul. Jadi kalau begitu, tujuannya adalah bagaimana seorang anak itu ketika orang tuanya meninggal mampu mensolatkan jenazah orang tuanya. Sebelum disolatkan, tentu dimandikan terlebih dahulu. Sesudah dimandikan, baru dikafani, kemudian barulah disolatkan. Yang menjadi masalah adalah banyak yang berkilah tidak pandai seorang anak menyelenggarakan jenazah orang tuanya, tidak pandai cara memandikan jenazah. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, memandikan jenazah sangat mudah dibandingkan memandikan orang yang masih hidup. Kalau memandian jenazah tu paling murah benar. Memandian orang hidup konan payah. Cubalah pak-pak memandian orang hidup, digosok katiaknya, abang nyusikunya waktu. Payah memandian orang hidup daripada memandian orang mati. Tapi ada anak yang berkilah tak pandai memandikan jenazah orang tuanya, diserahkan kepada anggota kongsi. Ibu bapa rahimakumullah, padahal orang tua sudah memandikan kita sampai kita bisa mandi sendiri usia 7 tahun atau kelas 1 SD, itu sebanyak 5.040 kali. Orang gaib lah memandian awak 5.040 kali. Itu kalau mandi 2 kali sehari saja. Alun masuk mandi waktu bayi, anak bayi kan lebih acok mandinya. Minimal 5.040 kali kita sudah dimandikan oleh orang tua. Lalu seorang anak dengan enteng menjawab ketika orang tuanya meninggal, tidak pandai memandikan jenazah orang tuanya.
Bagaimana mungkin dia berbakti kepada ayah ibunya. Kemudian adalah mengkapani. Mengkapani itu juga masih saja yang mengatakan tak pandai mencabik kapan. Payahlah membuat baju kemeja le Pak. Payahlah menggunting baju jas le daripada menggunting kapan Pak. Masih ada bakilah nak pandai menggunting mencabikkan kapan. Mungkin Bapak yang tukang jahit ya cubalah mana paling payah menjahit baju jas, menjahit baju kemeja daripada membuatkan kapan Pak. Murah mana tapi masih saja ada berkilah. Jadi seseorang yang apabila orang tuanya sudah meninggal masih ada kesempatan untuk berbakti. Kemudian kata Rasul yang kedua, wal istighfaru lahuma, engkau memintakan ampun untuk orang tuamu. Itulah doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma gfir lahu warhamhu. Mintakan ampun untuk orang tua. Jadi anak yang disuruh oleh Rasulullah untuk mintakan ampun orang tua. Tapi yang masih banyak di masyarakat, diundangnya orang ke rumah mendoa Pak. Diundangnya orang meninggal orang gaibnya, diundangnya orang mendoa ke rumah untuk mendoakan orang gaibnya. Dari undangan yang hadir tu 50 orang yang datang mendoa ke rumah, dari 50 itu rupanya batigo nan solatnya. Ampe puluh 7 lain itu mabian nasi mama. Ampe puluh 7 lain itu mabian sambal itu. Dipastikan doa orang yang tidak solat tu ditolak. Yang batigo yang solat tu insyaallah dimakbulkan oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau undang orang mendoa, undanglah orang yang lain solat. Sebab kalau mau undang orang yang tidak solat, sambabi nasiabi doa nak kamang kabua, apa rugi gadang, ibu rugi gadang, dipastikan itu. Maka ibu bapa rahimakumullah, yang diutamakan adalah wa istighfaru lahuma, anak itu memintakan ampun kepada untuk orang tuanya. Maka doa pertama bagi anak setelah misalkan dalam doanya adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua baru doa yang lain-lain. Berikut adalah wa infadhu ahdihima min ba'dihima, yakni menunaikan janjinya, menunaikan wasiatnya, membayarkan hutangnya. Yang jadi masalah kita lihat Bapak Ibu, orang gaibnya banyak punya hutang. Misalkan ada hutangnya ratusan juta, sementara ada rumah aset yang ditinggalnya, maka anaknya nak mau menjual rumah itu. Harusnya aset-aset orang tua itu dijual semuanya untuk membayar hutang orang tua. Itu baru anak yang berbakti. Aku nanya pikiran harta warisan untuk inyo dulu, tidak membayar hutang orang lain. Jadi kalau Pak misalkan punya hutang lalu ada aset, maka aset itu dibayar untuk hutang, barulah diselenggarakan jenazahnya. Karena Rasul tidak mau mensolatkan jenazah orang yang punya hutang. Ibu bapa rahimakumullah, karena waktu yang membatasi, ini diantara amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang apabila orang tuanya sudah meninggal. Camkanlah billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.